kayaknya arahnya udah maju nih, kan gitu. Udah maju ya. Udah maju nih. Dia menjelaskan nih bahwa ada Tuhan menjadi manusia kita. Gimana kalau BR Bang Sanres ini, Bang BR ini ada debat di sini mengenai ada Tuhan yang benar, ada tindak tanduk di sini. Karena tadi kan Bang Sanres mengenalkan Tuhan. Ya. Gitu. Gimana Bang Sanres? Data. Gimana? Ya begini. Kan tadi Bang Sanres kan memunculkan narasi ada Tuhan yang lahir, kan gitu ya Bang ya? Ya karena Mengenai saya perihal menanggapi YHWH ini. ya tanggapan saya itu berdasarkan judul yang kalian buat kan seperti itu. Kan udah kami jawab tadi Bang, dalam perspektif Islam YHWH bagi kami yang maha tinggi. Karena Allah itu memiliki 99 nama. Asmaul Husnanya maha besar, maha tinggi, maha pengasih, maha penyayang, jadi menurut kamu YHWH itu ada hubungannya dengan Allah kan gitu? Bukan sesembahan. Bukan itu Yahudi, kami nggak mau bukan sesembahan. Ya, nggak mau. Ya, ada hubungannya ya pada Tuhannya nggak benar. Bukan sesembahan, paham nggak? Ya. Iya ada hubungannya dengan sekarang kita udah maju nih Bang Sandras. Manusia. Maju nih. Al-Quran ini ada hubungannya dengan semua, ada hubungannya dengan semua. Iya, kalau hubungannya ada semua, kok di zaman-zaman dulu Allah ini nggak pernah dibahas di buku-buku ya para nabi kan gitu. Justru ini yang mau dibahas sama Bang Mister, yang mau dikaji, dibuktikan oleh Bang BR yang sebelahnya Bapak Sanres ini, gimana? Ya silahkan tunjukkan datanya kalau ada, nama Tuhanmu itu pernah dibahas waktu itu kan gitu. Dari tadi kan aku minta data kan gitu, silahkan dimunculkan. Tadi mengenai dibahas, kita kan udah maju. Lafaz Allah nggak ada, itu abad ke-7. Ibrahim pun nggak muncul, lafaz Allah nggak muncul. Kalau nggak ada berarti kita mau bahas apa kalau nggak ada? Bukan. Nah, ada Tuhan nih dua nih, beda nih. Ada Tuhan Hindu nih, ada Tuhannya ini iya, kan Jiwa nih. Kita pakai data kan gitu. Oke, ya udah oke. Lanjut Bang BRG ya. Kami diam ya. Manuskrip temuan arkeologis itu data-data menunjukkan banyak bahwa di situ Tuhan yang disembah oleh orang Israel ya, bangsa Israel namanya YHWH. Di sekeliling bangsa Israel itu ada bangsa-bangsa tetapi tidak menyembah. Bang Sandra, saya tidak masalah dengan itu Bang. Ya, bangsa apapun yang disembah oleh orang Israel itu tidak masalah. Kami bukan pengikut orang Israel Bang. Iya, tidak masalah bagi kan kami itu Bang. beda. Itu dulu Kalau poinnya. Tuhannya beda, kenapa bahas-bahas Tuhan yang berbeda? Berarti apa yang ini yang mana yang benar kan gitu. Yang benar kan yang bukan mana? itu yang Makanya dibahas kita di masuk sini. ke sini sekarang nih, udah maju nih sekarang kita Gimana nih. sih orangnya ini? Sekarang kita diskusi kan. Udah maju nih pantaskah sekarang Tuhan nih. menjadi manusia? Tadi Anda mengklaim Tuhan menjadi manusia. Nah, saya ingin datangkan ayat di Perjanjian Baru yang mengatakan bahwa kaiteos manusia, anthropos egenetos, kira-kira begitulah bunyi katanya itu. Nah itu mana ayat itu? Bahwa theos egeneto anthropos. Silakan. Ya kan saya dari tadi udah menjawab. Saya ingin ayatnya mengatakan tertulis ya. Kamu nggak bisa mendikte jawaban saya. Bukan. Ya. Karena kan Anda mengatakan Tuhan menjadi manusia. Karena saya tanya ke kamu, ya kitab-kitab. Kau jelas kemana-mana larimu ini. Nah sekarang kau tampilkan ayat kepada saya di mana tertulis kaiteos atau theos anthropos egeneto itu. Mana datanya? Silakan. Kamu nggak Kau boleh jawab dulu. Kau jawab itu. Bang Sunri. nggak boleh dikte cara saya menjawab. Kamu nggak boleh dikte ya. Saya tidak dikte, saya ingin data yang mengatakan Tuhan menjadi manusia. Bahasa Nabi kira-kira gitu. Ya saya jelaskan. Malaikat bilang kan, malaikat Gabriel bilang. Bukan masalah itu klaim teologi, saya ingin data. Kalau Anda tidak bisa nampilkan data, nggak usah bersuara. Lah kamu aja dari tadi tak minta Tuhan pernah muncul apa enggak? Kan udah saya bilang, Tuhan saya dengan Tuhan orang Israel itu beda, selesai. Oke, berarti kan Tuhanmu nggak pernah muncul di Anda jangan menyimpulkan begitu. Kalau dikatakan di Al-Quran, Tuhan kami Tuhan semesta alam. Bang Ber, iya, pada waktu itu kemana kan gitu? Kok nggak pernah dibahas? Bang Sunri. Kalau dia semesta alam, dia ada dulu, sekarang sampai Itu selama-lamanya udah dia ada. selesai. Kita nggak bahas di sana. Sekarang kita masuk ke topik. Anda mengklaim Tuhan menjadi manusia. Oke, saya terima. Bang BR izin kalau lucu boleh ketawa kan?
Nggak apa-apa ya. Oh, nggak apa-apa Sekarang ya. buktikan kepada saya tertulis ya. Kira-kira begitulah katanya ya. Theos, anthropos, egeneto. Kira-kira begitu. Itu Silakan. artinya kamu sedang memframing supaya saya menjawab Saya menurut tidak memframing. knowledge kamu. Anda Iya. mengklaim. Makanya kan Anda mengklaim Tuhan menjadi manusia. Datanya di mana? Di Perjanjian Baru, silakan. Paham nggak orang ini? Data yang saya inginkan, Bang. Data tertulis Tuhan menjadi juru manusia selamat itu. ya. Jadi yang lahir pada waktu itu bukan juru Saya parkir bukan atau masalah juru yang lahir. Saya ingin data tertulis Tuhan menjadi manusia. Nah, itu kan keinginan kamu. Ada atau tidak datanya? Itu kan keinginan kamu. Berarti tidak ada datanya, Kalau dari asumsi dong. ya, Betul nggak? kalau kita cerdas, kita sudah paham, sudah nyambung apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya di 2700-an. Lu kamu yang keinginan kamu kalau kamu nggak munculin data Sunrise. Ini orang-orang akademis di Datanya sini. udah aku munculin. Gimana nih Bang Bronso? Saya pun bingung kalau diskusi dengan orang yang nyambung. Ya Bang. kalau kau nggak punya data gimana orang akademis ngeladenin kau? Iya. Lah aku juga Nah. bisa ngomong matahari Datanya sana udah lagi aku nanti munculin. sono. Nabi Yesaya udah, malaikat sudah. Bukan, saya nggak minta data yang itu. Yang saya minta Nah, tertulis. ya kan, Anda kan karena mengklaim, kamu minta yang Anda kan mengklaim, aneh-aneh oke kan ini Nabi gitu. Yesaya. Belum tentu. Sumberannya di mana kan nggak jelas. Oke, kalau Sekarang kalau saya belum nggak ke sana. tentu, Anda dengar dulu, tunjukkan. Sandres. Dengar Ya. dulu. Bang Sandres sabar. Dengar dulu. Ya. Tadi abang mengklaim. Saya ulang 3 kali ya. Saya nggak mau lagi ya bang ya. Tadi abang mengatakan. Ya saya juga nggak mau jawab berulang-ulang. Kalau orang cerdas Ya, udah nangkap. sabar. Saya Tadi katakan. Anda mengatakan Tuhan menjadi manusia. Nah, itu yang saya ingin datanya di mana di Perjanjian Baru gitu loh. Di Bahwa- Yesaya 40 ayat 3, Ya, kemudian saya di bukan Perjanjian Saya Baru, Bang. ada. Perjanjian Baru di mana Perjanjian Malaikat Baru? Gabriel ngomong Bang. seperti itu. Ini Di di mana ya Lukas, baca Bang. sendiri kan gitu. Bang, di Lukas, Bang, di Lukas, Bang. Lukas, Ya, Lukas Lukas 2 ayat berapa, Bang? 11, Bang. Lukas Jadi berapa? kalau kamu hanya mau minta data manusia jadi berapa? Tuhan di Lukas 2 ayat 11, Abang baca dulu. Biar Oke, Gimana, Bang Nah, Erki? kita Aku dua, buka, kita, gimana? kita main dua dulu ya, Bang Ganteng ya. Ini menarik ini. Nah, sebentar Bang Aku buka Sandres, Bang Abang Erki. buka dulu. Oh, abang yang Bang buka. Oke, Sandres silakan. di bawah dulu ya. Naikkan Bang, Bang cepat Bang Ganteng. Lukas berapa Bang? Oke, silakan. Oke, gitu aja. Lukas Kalau saya 2 menampilkan ayat 11, data Bang. dan yang Iya, logik, kita kan bukan untuk kalian nggak Berarti puas, silakan cari yang lain Sunrise kan gitu. turun berarti. Sunrise turun aja dulu. Ya saya turun dulu. Terima kasih atas Terima kasih waktunya. banyak Bang Terima Sandres kasih ya. Mohon maaf ya. diskusinya ya. Ya, terima kasih semuanya. Sama-sama ya. Lukas 2 ayat 11 ya Bang ya. Saya bacakan Bang. Nih. Kai tauto humen, mana nih? Kai tauto humen semeron soter hos esti Christos kurios hen polei David. Di sini katakan this day atau today exohemin pagi kalian telah lahir seorang juru selamat di sini, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus Kurios Bang. Tuhan yang diurapi, ini nggak pakai koma ya Bang ya. Ya. Di kota Daud katanya Bang ini, nggak ada dikatakan Tuhan Theos di sini Bang, tetapi Kristus Kurios. Gimana itu? Jadi begini, Ya, tentang dia Tuhan di situ, Tuhan dengan hamba, perbedaannya di mana, Bang? Saya mau biar Kalau abang ingin membedakan Tuhan dan hamba, tentu tidak bisa menurut saya ya Bang ya. Abang buka di Yohanes 13 ayat 16 Bang. Di sana perbedaannya. Silakan Bang buka. Yohanes, Yohanes pasal 13 ayat 16. Atau saya bacakan. Izin sebentar, bacakan aja izin. langsung, Bang. Izin sebentar, aku tamu Abang tamu. bacakanlah dulu. Ya gimana Bang? Yohanes, Aku sama Yohanes tamu. 13 ayat berapa, Bang? Ayat 16. Ayat 16, oke. Aku tamu dulu. Insinyur IR. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Begini Bang, dia kan penyebutan di Perjanjian Baru Bang. Dia kan ada gelarnya, gelar dia ada juru selamat, batu penjuru, terang dunia, toko anggur yang benar, roti kehidupan, air kehidupan, singa Yehuda,
Alfa dan Omega. Jadi Bang, kalau masalah tentang Abang berkata Tuhan, kalau di bahasa Abang yang sekarang ini, itu benar. Tetapi Abang harus pahami dulu Bang, tentang karya kedatangannya sebagai anak manusia Bang, itu pekerjaan Allahnya sebetulnya Bang, pekerjaan Allah yang tidak bisa Abang gambarkan sepemikiran Abang. Jadi Abang harus pahami dulu Bang, pekerjaan Allah itu tidak bisa Abang jelaskan pekerjaan Allah itu. Kalau orang-orang yang nggak berhikmat, macam Abang katanya ada lulusan S-teler, S apa, belum tentu Abang lebih pintar Bang. Di sini ialah hikmat Bang, bukan masalah pengetahuan Abang Bang. Biar saya kasih saran sama Abang, artinya Abang jangan sampai gagal paham di sini Bang. Kalau kami ya menuhankan dia itu Bang, berdasarkan sebutan-sebutan itu tadi di Perjanjian Baru, sebelum kedatangannya pun di Yesaya 53 dia sudah dinyatakan tentang penyalipannya, Bukan tentang begini, abang dah izin kepanjangan Pak. Maksud saya gini, abang kan bertanya tadi, apa perbedaan Tuhan dengan hamba, betul? Abang bertanya itu, betul nggak? Iya, ya Apakah benar. jawaban saya udah saya jawab pertanyaan itu? Gimana? Abang Saya mengatakan langsung, bahwasanya bukan, Tuhan saya menjawab ketika abang bertanya apa itu Tuhan, apa itu hamba, apa bedanya? Saya jawab dengan Yohanes 13:16. Itu kan terjawab, betul? betul. Nah, saya tidak ada mengatakan, oh saya lebih pintar, abang lebih pintar, tidak. Saya tidak mau memframing begitu, Bang. Kita kan diskusi. Ini tulisannya, Bang. Ini tulisannya judulnya Pantaskah Tuhan jadi manusia? Ini yang saya berikan jawaban tadi. Ya, cuma kan abang pakai data Lukas 2 ayat 11 tadi, betul? Sudah saya bacakan. Ternyata di sana tertulis kata Christos Kurios, ataupun yang diurapi. Kristus kan yang diurapi, betul nggak? Yang diurapi Tuhan kan itu. Yang diurapi Tuhan kan begitu. Bukan berarti Tuhan di sana yang lain, tidak ada gitu Bang. Tidak ada ayatnya Theos yang menjadi manusia. Jadi Sekarang saya kan gimana? Bang, sebentar Bang. Di Yohanes 14 ayat 9, bagaimana pendapat Abang di Yohanes 14 ayat 9? Coba Abang Berarti kita ke Yohanes lagi nih. Berarti kita ke Yohanes lagi gitu. Oke. Hah? Udah pindah lagi Oke, dong. berarti tadi udah selesai, udah dijawab sama Mbak Berki. Kita ke Yohanes lagi nih berarti nih maksudnya. Iya. Ke Yohanes Oh. lah dulu kita. Oh, Yohanes berapa? Yohanes 14 ayat 9. Yohanes 14:9, Bang Berki. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara Muslim. Selamat siang, Kristen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yohanes berapa tadi? Yohanes berapa? Yohanes 14 ayat 9. Coba diapakanlah. Kita kan saling belajar di sini. Ini saya tanya sama Bang Ganteng ini. Ini kalau kita dalam kandungan kita dibentuk nggak Bang Ganteng? Dibentuk. Dibentuk, wah mantap. Tadi saudara Anda dan Anda berkoar-koar membawa kitab Yesaya gitu. Tuhan menjadi manusia yang kalian imankan gitu. Ini menurut Yesaya yang kalian bawa tadi. Coba bacakan nomor 10-nya. Ini Elohim berkata, ini betul nggak Bang? Ini Bang BR atau apa ini? Bahasa aslinya betul nggak itu? Tidak ada Elohim yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Elohim yang dibentuk sesudah aku. Yesus dibentuk atau tidak Bang Ganteng? Bang, pembentukan manusia, Abang paham nggak secara Tadi kan sudah sepakat, kita di dalam kandungan ini dibentuk atau tidak? Dibentuk dengan bangganya Bang Ganteng mengatakan dibentuk. enggak kan Gitu. aku bilang Bang, pekerjaan pembentukan manusia dengan kedatangan Yesus ke kandungan Maria, cara Orang pekerjaan dalam berbeda, kandungan Bang. dibentuk nggak Bang Ganteng itu? Bukan pekerjaan yang ditanyakan. Ini yang di dalam Makanya kandungan kan ini dibentuk atau tidak? abang gitu. kalau membahas ke situ Bang, pembentukan dari kandungan
manusia ya, yang kita secara manusia apa, itu berbeda Bang, cara kerjanya Bang. Enggak, di dalam kandungan dibentuk atau tidak gitu? Di dalam kandungan kalau secara biologisnya Apa? dibentuk. Bang Banteng sebentar. Bang. Dibentuk. Sebentar Bang, ya, sabar. Oke. Abangnya bagus kok, dia enggak. Hmm. Jadi kita ulang lagi ya Bang ya. Yohanes Yohanes 14, Lukas 2 ayat ayat 11 tidak mampu untuk menjawab tadi, betul ya Bang ya? Bukan tidak mampu. Gimana? Loh, tadi Yang saya inginkan begini Bang. Yohanes 16, 17. Tadi kan Abang tadi mengklaim bahwa Tuhan, God, menjadi manusia, kan begitu. Saya hormati klaimnya itu. Sekarang, bisa nggak Abang munculkan ayat di Perjanjian Baru bahwa mengatakan bahwa Tuhan menjadi manusia, atau bahasa Yunani-nya begini kira-kira Bang. Theos atau hotheos, anthropos, egeneto. Nah, kira-kira begitu bunyinya itu. Ada nggak ayat itu? Coba. Lukas katanya, Lukas. Lukas tadi nggak ada berbicara tentang theos Bang, malah kurios di sana, bukan theos. Tadi kan Lukas kan, kamu bawakan ganteng. Coba ayat yang lain yang spesifik ya Bang ya. Theos, anthropos, Terus kamu lari. egeneto. Enggak ada, pasti enggak ada, Pak. Terus kamu tadi lari ke Yohanes 14 tadi. Yohanes 14 ayat 19 nih. Nah, Kalau TB2 Ayat 9, brother. ayat berapa? Ayat 9. Ya, Yohanes 14 ayat 9. Oh, Yohanes 14 ayat 9, Pak Ber. Oke, di sini kan tertulis jika kamu melihat aku berarti kamu telah melihat Bapa, kan begitu. Betul nggak? Bagaimana cara menunjukkan Bapa? Ini kalau saya memaknai, atau Abang jelaskan dulu. Nanti saya jelaskan, kan ini keimanan Abang nih. Abang jelaskan Silakan Abang yang nggak enak Bang, ini kan kitab Abang. Tentu Abang yang menjelaskan. Nanti saya coba sanggah dengan perspektif yang berbeda, kan begitu. Silakan. Betul. Adabnya begitu karena Ya, itu kan saya imanmu nggak dulu. mau Nanti kan bisa nggak melebar. berdasarkan data. Ya, Hmm. Abang jelaskan dulu perspektif Abang. Silakan. Oke. Ini saya baca dulu ayatnya ya, biar kita pelan-pelan menyelidikinya ya. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Itu tanda tanya yang besar itu Bang, bukan apa ya. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Artinya, ini Yesus berkata, dia melihat Allah, melihat Bapa itu tadi, harus berbentuk wujud dia Bang. Berbentuk wujud, yaitu adalah anak manusia. Yesus itu adalah gambaran anak manusia, tetapi yang di dalam diri Yesus itu adalah Allah yang sejati, Allah Israel. Kalau Anda pahami dari apanya ini, itu yang berkata di Keluaran 33, bangsa Israel kan ingin sekali melihat Allah Bang, bangsa Israel. Tetapi di ayat 11, disitulah Musa melihat karena dia diurapi. Cuma Musa aja yang dapat melihat. Kalau bangsa Israel, mereka harus menguduskan. Itu pun tidak sanggup mereka. Tidak sanggup bangsa Israel itu kecuali Musa. Ini di sini dikatakan bahwasanya kedatangan Yesus itu harus melalui jadi manusia dulu Bang. Kedatangan Allah itu harus jadi manusia dulu Bang. Gambarannya tidak bisa kan pada saat Musa itu kan tidak bisa nampak wujud dia Bang. Oke. Bisa bertemu langsung, ada sanggahan nanti. Melebar, gitu. Udah di situ dulu. Udah. Silakan Pak Ber. Oke. Nah, Abang memberi perspektif, mohon maaf ya Bang ya, kalau dalam ranah kami itu perspektif pagan ya Bang ya, mohon maaf sekali, mohon maaf Bang. Karena menyamakan God itu kelihatan, Abang ingin kelihatan kan gitu. Sementara kalau kita lihat bagaimana Yesus sendiri menggambarkan Tuhannya atau God bagi dia atau Theos itu. Abang baca di Yohanes 5:37, 36 mulai Bang. Saya bacakan ya Bang ya, kira-kira begini. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Nah, yaitu segala pekerjaan. Nah, ini mengenai pekerjaan ya Bang ya. Segala pekerjaan yang diserahkan Bapa atau the Father di sana kepadaku, to me, supaya
for me supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Ini yang pertama. Kita lanjut ke ayat selanjutnya. Bapa atau the Father yang mengutus aku, send me, yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak bisa kamu lihat. Nah, ketika murid bertanya seperti tadi, Bang, ditanyakan begitu, itu maksudnya bukan dia itu Bapa, tidak. Tetapi dia menggambarkan, kamu tidak akan bisa melihat Bapa tadi. Karena saya ini diutus oleh Bapa, kalau kamu melihat itu, kamu berarti Bapa itu ada, karena saya dia diutus oleh Bapa tadi. Itu Bang, paham nggak kira-kira Bang konteksnya itu? Karena murid-murid ingin melihat Bapa, contohnya kan, nggak bakalan bisa gitu. Cukup, kenali aku ini, kamu akan mengenali Bapa itu. Karena semua pekerjaan yang aku kerjakan itu dari Bapa yang memerintahkan aku. Masuk nggak analogi Bang? Begitu, silakan. Oke, udah dijelaskan, udah dibantah bahwa tidak ada yang bisa melihat, suaranya pun tidak dengar, dan itu juga pekerjaan di situ yang dimaksud. Gimana lagi, Ganteng? Bagaimana Anda mengatakan suaranya pun tidak dapat didengar? Dalil itu, Ganteng. Yesus yang mengatakan, bukan kami. Itu Jadi dalil, begini, bukan saya kami. tambahi, Bang Dalil Faisal, ya. itu. Boleh saya tambahi ya? Jadi Ya, jangan ngeyel Anda ya. tadi membawa Yohanes 14 nomor 9. Itulah seperti Bang BR atau apa ini? Ini saya nggak bisa pula bacanya. Ini gara-gara satu data ini yang Anda bawa, Yohanes 14 nomor 9. Ini yang 3 data ini, Yohanes 6 nomor 46. Habis itu Yohanes 1. Di sini ya. Yohanes 1:18. Yohanes berapa lagi nih? Yohanes 5:37. Di situ Yesus berkoar-koar, tidak ada yang pernah melihat Bapa gitu. Apakah Yesus di Yohanes 14 nomor 9 sedang berdusta? Coba Anda jawab itu. Tadi Anda satu lagi narasi Anda. Yang ada di dalam diri Yesus ini adalah Bapa. Ini Anda mana yang betul? Anda atau Yesus gitu. Ini saya heran kadang. Kenapa orang Kristen bertentangan dengan Yesus sendiri? Ini narasi Bang Ganteng ini mengatakan Bapa ada di dalam diri Yesus. Menurut Yesus sendiri, Yohanes 5 nomor 26. Sama seperti engkau ya Bapa memiliki hidup di dalam dirimu sendiri. Nah, ingat, Bapa hidup di dalam diri Bapa sendiri. Begitu juga anak memiliki hidup di dalam dirinya sendiri, begitu. Ini Anda lebih hebat daripada Yesus pertanyaan ini. Bagaimana Kalau menurut heran- Anda? Apakah Yesus di Yohanes 14 nomor 9 lagi berdusta gitu? Kalau menurut narasi Anda, coba. Kalau heran sih nggak udah wajar itu, Bang. Cuma udah nggak heran lagi. Silakan, Bang. Silakan. Coba Bang Ganteng. Nah, tadi kan udah dijawab, jadi sudah dibantah itu dengan dari ayat yang disampaikan Pak Ber tadi. Kemana lagi kau lari? Gimana Bang Banteng? Saya kan diskusi baik Bang Ganteng ya. Saya hanya mensinkronisasi ayat yang tadi saya baca dengan yang Abang sampaikan gitu. Kalau Abang ngambil pemahaman Abang seolah-olah, mohon maaf Bang, Yohanes 5 ini jadi gugur gitu Bang. Tetapi kalau kita sinkron, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Yesus sama dengan Islam gitu Bang. Islam ini, kalau kalian ingin mengenal Allah, kenallah dirimu ini atau kenallah dari ciptaannya gitu. Kita nggak bisa sanggup melihat Tuhan God itu Bang. Gitu. Bukan karena dia tidak ada, karena kita terbatas. Gitu. Makanya lihat ciptaannya, lihatlah pada diri kita sendiri. Kenapa kita ini ada? Pasti ada yang menciptakan gitu Bang. Kira-kira itu Bang Ganteng. Apa yang disampaikan oleh Yesus ini sesuai dengan perspektif kami gitu Bang. Karena kita sinkronkan antara ayat yang lain dengan ayat yang tadi. Izin dulu Bang. Ya, silakan. Saya akan luruskan lagi nih Bang. Ketika di Sebelum kau luruskan, paham nggak yang disampaikan Pak BR itu? paham. Oh ya, ada. Jadi begini, ketika di Keluaran 33 pernyataan bahwasanya mendengar suara atau melihat rupa pun tidak dapat ya. Jadi kalau di Matius 3 ya, ketika Yesus dibaptis ya, Anda mengatakan suaranya pun tidak dapat didengar, kata saudara apa ini tadi ya. Katakan Bang, Yesus bukan kami, Yesus. Jangan framing kami gitu. Yesus yang mengatakan. Bible itu Bang, data yang Mana ditampilkan kan itu. Yesus mengatakan suaranya pun tidak dapat didengar. Yohanes 5 nomor 37. Yohanes Yang 5 nomor disampaikan 37. Pak BR tadi, datanya tadi. Gimana sih tadi kau bilang paham nih sekarang? Yang ikut-ikut ini. Saya kan mencari ayat juga tadi, brother. Yohanes berapa? Iya, artinya begini nih. 5:37.
Artinya begini, Bibelmu membantah Bibelmu. Bibelmu Iya, membantah ini saya Bibelmu. bacakan aja bang. Tetapi kalian tidak pernah mendengar suaranya dan tidak pernah juga melihat mukanya. Ini Yohanes 5:37. Ini saya baca TB ini ya. Itu dalilnya itu, jelas itu. Ya, masalah rupa Bantah lagi. Bapak, wujud Bapak gitu. Ini ada 4 dalil Yesus mengatakan gitu. Yohanes 1:18, Yohanes 6 nomor 46. Tidak ada yang pernah melihat muka Bapak gitu. Gitu, bukan kami yang mengatakan. Izin sekali lagi Bang Ganteng, bukan orang Islam atau bukan kami yang mengatakan, Yesus sendiri. Coba. Makanya tadi gue minta penegasan sama dia, udah paham belum sampaikan Bapak BR itu, dia udah paham katanya. Begini kan. Bantah. Bantah lagi, bantah lagi dengan gimana? Bibelmu. Bibel bantah Bibel, ayo silakan. Gimana? Sebelum ke Pak BR gimana? Dia di ayat 5 ya, di ayat Ayat 5. Oke, Ayat udah 5 mana? Baca abang supaya tidak keluar konteks, abang baca dari ayat 36 atau ada 35 juga boleh. Kalau saya ambil 36 37 saja. Yohanes 5 pasal 5 ayat Tetapi 36 aku 37. mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakan pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, katanya kan. Tetapi kalau di Yohanes 14 ayat 9, pernyataan Yesus di dalam diri Yesus adalah Bapa. Saya kan udah jelaskan tadi bang, yang itu kita berbeda perspektif. Abang mempunyai perspektif, ya silakan. Saya kan udah jelaskan. Menurut perspektif saya sinkronkan ini dengan data yang abang tadi begitu. Gitu. Tetapi kalau abang ingin alihkan ya, abang ingin coba kontra, seolah-olah pernyataan abang tadi itu ayat ini gugur gitu bang. Nah saya tidak ingin begitu. Jadi supaya sinkron, maksud Yesus itu mengenai pekerjaan ini gitu bang. Tidak mungkin murid-murid itu bisa melihat Bapa, tadi kan jelas ini tidak bisa. Nah, kalau kamu ingin melihat Bapa, lihat padaku. Karena aku ini diperintahkan oleh Bapa, ayat 36-nya. Semua pekerjaan ini adalah Bapa yang memerintahkan saya untuk melakukannya. Kira-kira gitu, Bang. Sinkron ya, Bang, sinkron gitu. Tapi kalau Abang ingin pisahkan ya itu keimanan Abang. Berarti seolah-olah ayat 537 ini gugur kan begitu. Itu Abang punya hal gitu. Silakan. Yang mana lagi? Yang mana? Ayat baptisan ayat apa? Sebetulnya ini kalau saudara membahas ke sini mungkin karena tidak ada mungkin roh hikmat atau roh kudus. Anda Jatuhnya ke roh hikmat, jadinya ke roh kudus. Jadi jatuhnya berarti jadi ke roh hikmat, berarti ke roh kudus gitu. iya begini. Jadi ke roh hikmat, jadinya ke roh kudus. Ini kan beda data kita nih. Pak BR. Itu saya pastikan ya Bang Ganteng ini ya. Bang Ganteng, jadi gini Bang Ganteng. Ini menurut pemahaman Bang Ganteng yang betul atau Yesus yang berdusta, atau pemahaman Bang Ganteng yang salah, Yesus yang benar gitu. Coba. Udah tadi pemahamannya tadi udah ditanya, dibantah salah. Tadi kan dia duluan tadi kita kasih makanya saya penjelasan. tanya sama Bang Ganteng, ini menurut pemahaman Bang Ganteng yang betul Yesus yang berdusta, atau Yesus benar, atau pemahaman Bang Ganteng yang salah gitu. Coba. Kalau yang pastinya kita semua di sini salah. Karena kami membaca apa yang dikatakan Yesus yang dikatakan Yesus ini benar apa salah gitu Bang Ganteng. kita semua yang salah di sini, brother. Kami membaca apa yang dikatakan Yesus. Apakah yang dikatakan Yesus ini salah gitu? Kan saya bilang ini dari konteks apanya saja sudah dibilang dia itu ya gelar itu banyak bang. Artinya dia itu di Yohanes dikatakan. Bukan masalah gelar. Kan tadi abang membawa Yohanes 14 nomor 9. Ketika muridnya melihat Yesus, muridnya telah melihat Bapa gitu. Ini dalam satu dalil ini abangku. Ini ada 4 dalil ini. Yohanes 6 nomor 46 gitu. Hanya Yesus yang pernah melihat Bapa, tidak seorang pun yang pernah melihat Bapa gitu. Ini tiba-tiba Yohanes 14 nomor 9 abang mengatakan melihat Yesus adalah melihat muka Bapa gitu. Ini Yohanes 11 nomor 18 juga begitu abangku. Tidak ada yang pernah melihat Allah
selain anaknya yang tunggal gitu. Ini Yesus sendiri yang mengatakan, Yohanes 5:37 begitu juga gitu. Ini makanya saya tanya, ketika abang katakan gitu, kami yang salah gitu, ini Yesus yang berbohong atau pemahaman abang yang salah gitu, atau Yesus yang benar, pemahaman abang yang betul? Coba gimana itu? Kita semua salah jawabannya karena kita ini kan belajar. Artinya kamu Yang lucunya dia bilang, Bang, inilah karena kita tidak membaca dengan penuh roh hikmat katanya. memang Gimana jelas. itu kalau membaca itu dengan harus di situ gimana? Larinya ke situ. Kamu yang salah, Larinya kamu ke bilang orang situ lain salah, jadinya. enak aja. Kamu yang salah kok, Kamu yang bilang lagi kami yang salah, sama-sama salah Lalu, kok bilang. brother, dengar dulu ya. Ya, sudah. Kita dengar. Apa mungkin Silakan Bang, silakan. lebih paham di Dia yang Alkitab bingung. ini? Dia yang bingung, dia bilang orang lain yang salah. Bapak, sabar Bang, sabar. Dengan dibimbing Roh Kudus itu di mana, Bangku? Ini saya 13 tahun ini, kakek saya pendeta ini, ternama juga di gereja itu. Dia nggak usah saya kata. Gimana? Enggak apa-apa, sabar Bang. Jadi begini ya. Sabar. Tentang kebangkitannya lah ya, tentang kebangkitannya ya, brother. Kalau menurut brother ya, kalau Oh, dia berarti ini kebangkitan lagi nih. Berarti dah. Yang tadi udah selesai ya Bang ya. Itu Berarti dulu kembali poinnya. lagi. Berarti Udah selesai, kebangkitan udah sekarang nih. Berarti kebangkitan sekarang nih. Gimana Bang Ganteng? ya begini. Ya, silakan. Nah, yang tadi Abang kita putuskan dulu, yang tadi udah selesai, belum terjawab kan begitu. Ya. Udah, Oke, itu tadi lanjut. dijawab tadi Gini, sama Bapak. yang tadi itu sama-sama salah kita, sama-sama salah, nggak mungkin Yesus yang Oh, kau yang salah. Ya, Berarti mungkin kebangkitan. Oh, kebangkitan sekarang. Oke, ganti. Nah, lanjut Bang. Gimana? Bang Oke. Ganteng, silakan. tentang kebangkitan ya. Jadi kalau menurut dari kitab kalian, Isa ini sebagai hanya nabi biasakah atau nabi yang luar biasa menurut dari Islam? Itu yang saya tanya. Biar lari kita ke kebangkitan ini. Dari kitab kalian, dari versi kalian, hanya manusia biasakah atau hanya nabi begitu saja kah? Begitu yang saya pertanyakan. Ini La maksudnya gimana? nufarriku. Nabi yang La begitu. nufarriku baina aidihim. Kami tidak membeda-bedakan mereka. Iya, gimana ini maksud Bang Ganteng boleh Nabi yang jawab, begitu-begitu boleh saja jawab. gitu. Gimana itu coba? Qul kan sama semua. amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa Iya. rusuli. La nufarriku baina ahadim mir rusuli. Kami tidak membeda-bedakan mereka. Semuanya nabi utusan Allah. Apa masalahnya? Utusan Allah itu. Tapi dikatakan di situ terkemuka di dunia, terkemuka di akhirat. Arti terkemuka itu tidak ada lagi yang di depan selain daripada dia. Di bumi dan di akhirat dia yang terkemuka. Ada lagi yang Artinya dia tuh dimuliakan di dalam Islam, bukan seperti kalian menghinakan dia gitu. Kalian katakan dia terkutuk begitu. Mati di kayu salib. Nah, tidak seperti itu. Ini udah nggak jawaban. Maka Allah mengangkat derajatnya Bang terkemuka. Gitu. Abang tadi Itu fokus maksudnya. ke kata terkebuka kan gitu, atau wajihan. Wajihan tadi. Nah, di Iya. dalam Islam itu bukan itu saja yang dikatakan wajihan Bang gitu. Coba Abang buka nanti di surah berapa ini ya. Itu berbunyi kira-kira begini Bang ya. Musa juga dikatakan wajihan di sana Bang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan dan adalah dia seorang yang punya kedudukan terhormat di Allah, terkemuka. Dikatakan kata yang sama, wajihan gitu. Kalau Abang ingin mengatakan, oh satu-satunya hanya Nabi Isa kan begitu. Saya bantah, bukan hanya Nabi Isa. Nabi Musa di masanya dia juga terkemuka. Waalaikumsalam. Bang, gitu Bang. Juga Nabi Yahya. Nabi Yahya juga Bang. Banyak. Gitu, Keselamatan atas dirinya ketika dia dilahirkan dan ketika dia dibangkitkan. Makanya dia bilang dalam kita, la nufarriku baina ahadim mirusuli. Kami tidak membeda-bedakan mereka. Itu, brother. Itu konsep dalam Islam seperti itu. Jadi sinkron dia Bang. Terkemuka memang di zamannya dia yang terkemuka. Kalau sekarang siapa yang terkemuka? Ya Nabi Muhammad. Begitu Bang. Paham nggak Bang Ganteng konteksnya? Tapi yang terakhir datang ini bukan dari yang kalian junjung. Yang datang itu yang kami junjung terakhir. Oke, kenapa beliau datang terakhir? Nah, dalam perspektif Islam, beliau datang itu bukan membawa kenabian lagi. Ingat itu ya Bang ya, bukan sebagai nabi dia datang. Nggak ada lagi wahyu yang turun lagi gitu Bang.
Paham ya? Tidak ada kitab lagi. Kenapa dia datang? Karena satu-satunya nabi yang difitnah, yang dijadikan Tuhan oleh pengikutnya dan pengikut orang cuma beliau gitu bang. Ini fitnah yang sangat kejam. Makanya ketika nanti ditanya dia, apakah kamu yang mengangkat ibumu dan aku sebagai Tuhan-Tuhan lain selain aku, kata Allah. Maha suci engkau ya Allah, tidak pantas aku mengucapkan sesuatu yang bukan menjadi hakku, katanya. Nah ini nanti diadili beliau gitu bang. Makanya beliau turun lagi. Apa yang dilakukan oleh beliau? Turun, baca Matius 7 coba Pak. Ayat 22, ayat 23. Baca sudah. Pada hari terakhir banyak orang berkata kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu. Pada waktu itu aku akan berterus terang, ayat 23-nya kepada mereka. Enyahlah dari hadapanku, hai kalian semua pembuat kejahatan, katanya bang. Baca itu. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Bernubuat demi nama itu Yesus. Mengadakan mujizat demi nama Yesus. Penyembuhan. Siapa? Islam atau Kristen? Kristen. Nah, siapa yang diusir waktu itu? Yang berbuat demi nama Yesus atau yang bernubuat bukan demi nama Yesus? Ayat 23-nya. Itu gini bang, arti Ya kan? Ya, silakan. daripada itu bang, itu tentang hamba-hamba yang hanya memakai dalam nama Yesus, tetapi itu semua pendeta-pendeta yang memikirkan keuntungan pribadi. Itulah disebut nyala engkau pembuat kejahatan. Artinya yang disalahgunakannya jabatannya bang sebagai Saya paham. Itu kan alasan teologis yang abang sampaikan. Nah, abang kan tadi bertanya kepada saya, memang beliau datang kan gitu. Saya jawab dengan kitab saya sudah jawab. Komparasi ke kitab abang seperti itu kira-kira gitu. Itu jawaban saya gitu bang. Abang kan bertanya ke saya, betul nggak? Kalau abang nggak tanya saya nggak jawab gitu. Gimana? Udah paham? Pak bang tanyakan gitu, bagaimana nabi-nabi umat Islam, apakah nabi umat Islam gitu, Isa gitu, sama nggak? Sama, setiap nabi itu sama, mulia, itu pilihan Tuhan gitu. maaf bro, Sama ini sepertinya. Makanya saya katakan gitu, makanya abang bertanya seperti itu. Iya betul, beda dengan Kristen gitu. Kristen ini nabinya ada yang asu atau guguk gitu, itu kata Tuhannya sendiri. Itu Dengar, bukan, Bang. ini saya bukan menghujat abangku ya, ini Yeskiel 13 nomor 4. Nabi-nabi Israel ini adalah guguk gitu, makanya abang bertanya, saya paham itu. bang. Kalau Nabi Islam mulia dong, pilihan Tuhan ini pasti yang benar kan begitu. Berbeda Beda dengan begini. Nabi Israel Gini, begitu. gini, saya akan apakan? Saya coba akan Bang BR ini menarik menurut saya. Dia pemain slow ini saya tengok. Jadi begini Bang. Pintar kau. Bang BR ini. Kau pintar itu. Sebentar. Bang BR, kita akan larikan dulu ketika anak Abraham ada dua, Ishak dan Yakub, Ishak dan Ismail. Izin ya Bang, Bang Ganteng izin dulu. Bagaimana jawaban saya yang tadi itu? Kira-kira Tunggu, Bang. itu dulu sebelum abang pindah. Ini kan kita mau pindah nih, betul nggak? Iya. Nah, bagaimana jawaban saya yang tadi? Abang kan bertanya tentang Islam. Saya jawab dengan data-data yang ada. Udah kita selesai, udah diterima jawabannya. Tetapi Islam yang lain Bang tidak menerima Yesus itu disalib Bang. Kalau Ya saya memang saya tidak mengatakan Yesus disalib, gimana sih? Bang? Ada Saya kan Islam Muslim. mengatakan Jangan, Yesus Bang. disalib. Mana ada Islam mengaku Yesus disalib? Karena di Islam itu An-Nisa 157 wama kotaluhu wama solabuhu, jangankan membunuhnya, menyalibkannya pun tidak gitu. Nggak ada Islam mengatakan. Jangan abang katakan Muslim mengatakan disalib, tidak bang. Itu. kalau Nah, silakan. Kita kan udah selesai. Abang mau bawa Assalamualaikum Ustaz Abu. Abang Melayu. Assalamualaikum. Silakan. Abang mau kemana? Silakan. Jadi begini, yang saya tanyakan itu tadi, anak Abraham ini Ishak atau Ismail Bang. Oh, berarti sekarang kita ke anak Abraham, Ishak, Ismailnya sekarang nih. Nah, gitu. Oh, kesini sekarang. Oh, oke. Silakan Pak BR silakan. Nah, jadi begini kan, kalau dari versi orang abang itu kan Sebut Ismail dulu ya bang ya. Saya mau sholat dulu. Bang siapa? Bang Gunsong lain. Silakan. Apa dulu lah. Oh, mau salat dulu ya, mau Iya, salat dulu ya. lanjut. Bang Anak Oh, Melayu zuhur. silakan atau Bang Ya, kan banyak zuhur, guru, ya. ada Ustadz Abu ini banyak ini. Ada Ustadz Jadi Abu, bagaimana mereka aja. saya udah sempat Mohon maaf ini ya Pak Kanteng ya kalau ada salah kata ya kita kan diskusi baik-baik. Silakan. Bang BR ini aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ganteng,
Gimana penjelasan tadi itu dari Bang BR itu? Wajihan. Udah apa kan? Udah ngerti kan wajihan itu kan? Jadi Itu sudah bukan kepada Nabi saja di Islam itu. Musa pun dibilang wajihan, terkemuka. sudah Pesan yang disampaikan Pak BR tadi itu Ganteng adalah narasi yang kau jelaskan yang termaktub dalam Bible itu ketika dibantah oleh Pak BR itu salah yang kau jelaskan. Maka kami menjelaskan yang sebenarnya itu adalah yang ini. Karena ketika kau menjelaskan pengertian dalam menafsirkan yang termaktub dalam Bible itu seperti ini, kami kemudian mampu membantah apa yang kau jelaskan. Itu. Dan sekarang saya tanya sama Bang Anteng. Saya Paham kau di situ? mendapati, ya, Bang Anteng, saya mendapati Yesus itu berdusta, Bang. coba kasih datanya, Bang. Oke, Yohanes 3 nomor 13. Coba Bang buka apa isinya. Abang yang Yohanes membaca. 3. Abang yang kasih data, abang yang membaca, itu kewajiban itu, Bang. Kalau saya yang Oke. kita harus Ya, di situ bunyinya, tidak seorang pun yang telah naik ke surga kecuali dia yang telah naik ke surga, kecuali dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Betul? Oke, lanjut. Betulkah? Yohanes berapa, Bang? Yohanes berapa? Biar ku buka. Yohanes 3 nomor 13. Yohanes 3 nomor 13. Ya. Ya, betul. Nah, coba abang teliti itu, apakah itu betul perkataan Yesus atau cuman karangan Yohanes mengatasnamakan Yesus saja? Kalau betul itu perkataan dari Yesus, maka Yesus jelas-jelas berdusta. Kalau itu bukan perkataan Yesus, hanya perkataan Yohanes, maka seluruh karangan Bible Yohanes itu mengatasnamakan Yesus saja. Berarti bohong itu Yohanes. Coba bang telusuri, teliti, apakah itu betul perkataan dari Yesus? Bang? Ya, coba saya apa dulu? Sebelum Yesus, apakah ada yang telah naik ke surga, bangku? Sebelum Yesus, Ya? yang terangkat ke surga ada Nabi Elia dan Henok. Elia, Henok. Itu aku bilang, apakah itu betul perkataan Yesus atau bukan perkataan Yesus? Atau mengatasnamakan Yesus saja di karangannya itu? Berarti kebanyakan dari Bible abang itu mengatasnamakan Yesus saja. Sebenarnya bukan Yesus yang berkata. Itu contoh satu data ya bang. Satu ayat lah. Ayo silakan abang Wanta. Sabar dulu bang ya. Oke silakan. Ini percakapan dengan Nikodemus ini bang. Percakapan Nikodemus yang mengatakan artinya tentang pengajaran baptisan ini kalau tidak dilahirkan maka tidak layak dapat melihat kerajaan Allah, maksudnya seperti itu, kerajaan Allah. Tentang pengajaran baptisannya ini bang. Jadi bukan itu poinnya bang. Itu kan kata Yesus. Tidak seorang pun yang telah naik ke surga kecuali dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Apakah itu betul perkataan dari Yesus atau cuman karangan Yohanes saja mengatasnamakan Yesus itu? Tadi kan abang udah bilang, udah katakan bahwasanya Henok dan Elia telah naik ke surga. Itu poinnya. Berarti terbantahkan data itu.
Yohanes 3 nomor 13. Dah selesai bang. Bang, ganti temanya itu bang. Pantaskah Tuhan jadi manusia? Yang tidak pantas tuh ketika manusia mengatur Tuhan. Nah itu yang tidak pantas tuh. Maksudnya bang, kita belum selesai nih bang. Ya saya bilang kan pembahasan mulain dengan tema. Saya bilang ganti temamu itu karena kau tidak pantas ngatur Tuhan. Memang kau lebih sempurna dari. Jadi gini, bang aku. Jadi gini, tadi temanya sudah dibahas. Ini kan berjalan kan begitu. Ini Ya. kami mengikuti perkataan Bang Ganteng aja. Ini narasi Bang Ganteng yang kami ikuti begitu Bang aku. Dan salah Ya. paham. Ini maksudnya si akun ini bagaimana maksudmu Akun? Ya, ini Kami kesempatan tidak kami mengatur bertanya Tuhan. lagi. Ketika Tuhan mengatakan Begini. Tuhan tidak akan ke bumi, kami tidak akan mengatakan aduh bising. Bang Akun, Bang Ganteng ini tadi kan bertanya terus. Saudara kami sudah memaparkan data banyak sekali. Kini kesempatan kami bertanya. Iya. Ini sesi. Jadi waktu gini sesi Bang aku, kami kalau bertanya. narasi Bang aku yang tidak pantas manusiamu yang mengatur Tuhan. Ini betul, kami umat Islam tidak pernah mengatur Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan itulah yang kami ikuti. Tidak seperti abang gitu. Tuhan mengatakan Tuhan bukan manusia, tapi abang memaksakan manusia ini jadi Tuhan gitu. Tuhan mengatakan bumi tidak bisa menampung Tuhan, tapi abang paksakan Tuhan ini berkeliaran di bumi begitu. Jangan samakan. Terus bagaimana itu wajah ya dimanapun aku memandang, disitulah wajah Allah. Kalau saya Dimanapun aku memandang di situ ada wajah wajah Tuhan, aduh yang Oh, udah datang di dulu situ tuh wajah nih. Allah berarti. datang bulan dulu Kan Selamat sore semuanya. itu saya mengikuti Semoga ayat itu, ibadah Bang. Selamat pagi Saya sore. mengikuti ayat itu bang. Selamat Jangan pagi lah, sore. ini. Ya. Bang. Ini akun ini Islam apa Kristen nih akun? menghargai kawan anda yang selamat itu. Akun monitor akun. Menghargai kawan anda yang Akun monitor akun. Akun monitor akun. Akun monitor.